Peristiwa Mei 1998 berawal dari krisis ekonomi akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 8 Juli 1997. Turunan nilai tukar menjadi efek domino, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ketika krisis keuangan terjadi di Thailand sekitar bulan Mei 1997, pemerintah sangat yakin bahwa krisis bah tidak akan berpengaruh terhadap rupiah. Nah, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kondisi utang luar negeri pemerintah dan swasta. Dilihat dari struktur utang luar negeri negara ASEAN, Indonesia melebihi batas atau melebihi apa yang Thailand pernah capai, yaitu sekitar 109,3 miliar dolar US atau 48% dari gross domestic product. Sedangkan Thailand mencapai 76,5 miliar dolar US atau 43% dari GDP. Pada tahun 1998, tanda-tanda krisis ekonomi tampak jelas ketika perekonomian Indonesia mulai goyah dan tidak mampu mengatasi krisis moneter atau keuangan. Akibat krisis ini, sebanyak 786 pengembang anggota real estate Indonesia tumbang, mengakibatkan berbagai proyek strategis mengalami penundaan. Krisis ekonomi semakin terasa dampaknya di masyarakat setelah terjadi pengetatan kebijakan keuangan. Sistem ekonomi di Indonesia kewalahan dan sebanyak 16 bank harus dilikuidasi dan morat-maritnya perekonomian berdampak terhadap naiknya harga bahan pokok makanan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri yang memicu terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Definisi krisis moneter. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter atau juga yang dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam. Bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan di mana investor menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena mereka takut nilai aset tersebut akan turun jika tetap berada di lembaga keuangan. Situasi lain yang dapat disebut sebagai krisis keuangan termasuk pecahnya gelembung keuangan spekulatif, kehancuran pasar saham, gagal bayar, pemerintah atau krisis mata uang. Krisis keuangan mungkin terbatas pada bank atau menyebar ke seluruh ekonomi tunggal, ekonomi suatu wilayah, atau ekonomi di seluruh dunia. Penyebab krisis moneter mungkin memiliki banyak penyebab. Umumnya krisis dapat terjadi jika lembaga atau aset dinilai terlalu tinggi dan dapat diperburuk oleh perilaku investor yang tidak rasional atau seperti kawanan. Misalnya serangkaian aksi yang jual cepat dapat mengakibatkan harga aset yang lebih rendah, mendorong individu untuk membuang aset atau melakukan penarikan tabungan dalam jumlah besar ketika rumor kegagalan bank. Faktor-faktor yang berkontribusi pada krisis moneter termasuk kegagalan sistematik, perilaku manusia yang tidak terduga atau tidak terkendali, insentif untuk mengambil terlalu banyak risiko, ketidakadilan atau kegagalan peraturan, atau penularan yang menyebabkan penyebaran masalah seperti virus dari satu lembaga atau negara-negara lainnya. Kronologi krisis moneter di Indonesia diawali dengan lumpuhnya perekonomian negara yang terjadi sejak awal Juli 1997. Selain itu, ada berbagai permasalahan yang dialami Indonesia pada saat itu, seperti krisis valuta asing, musim kering berkepanjangan, hama, kebakaran hutan, serta besar-besaran, dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, kurangnya transparansi dan data menyebabkan masuknya dana luar negeri terjadi secara besar-besaran. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar merupakan kredit dengan jatuh tempo jangka pendek. Penyebab krisis moneter 1998. Berbagai penyebab krisis moneter 1900 yang membuat negara Indonesia mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi. Adapun penyebab krisis moneter 1998 di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Nilai rupiah menurun. Krisis moneter ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 di akhir Januari 1998. Selain itu, cadangan devisa negara juga tidak mampu untuk menahan gejolak penurunan nilai mata uang rupiah. Yang kedua, ada tingginya utang luar negeri. Penyebab krisis moneter 1998 yang berikutnya adalah besarnya utang luar negeri, terutama pada sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir 1998. Tak hanya itu, cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan suku bunganya. Yang ketiga, ada pemerintah yang kurang tanggap. Penyebab krisis moneter
1998 juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang kian memburuk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik yang masih berputar pada pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto pada saat itu. Yang keempat ada solusi IMF gagal. Berbagai pihak telah banyak memberikan kritik terhadap IMF terkait krisis yang terjadi di Asia. Ada beberapa kelebihan tersebut, diantaranya meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi setiap negara tidak sama persis. Yang kedua, ada program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor dan bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak baik, terutama di Indonesia, Thailand, serta Korea Selatan. Setelah melihat program yang diterapkan pada 3 negara tersebut, timbul kesan bahwa IMF tidak memahami secara mendalam terkait penyebab krisis moneter 1998. Hal itulah yang membuat mereka tidak bisa memberikan jalan keluar secara tepat. Salah satu pemecahan masalah standar dari IMF adalah menuntutnya ada surplus anggaran belanja negara. Padahal Indonesia dalam hal anggaran belanja negara pada tahun 1996 sampai 1997 hampir selalu surplus meskipun ditutupi dengan bantuan dari luar negeri. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis moneter dan ekonomi menyebabkan berbagai gangguan keamanan serta ketertiban. Pada situasi tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mampu menemukan cara mengatasi krisis moneter 1998 dengan tepat. Selanjutnya ada dampak krisis moneter 1998. Mengingat penyebab krisis moneter 1998 yang sudah disebutkan sebelumnya, hal tersebut tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Adapun beberapa dampak krisis moneter 1998 di Indonesia diantaranya 1. Perusahaan yang gulung tikar. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya mengalami gulung tikar. Apalagi mengingat bahwa sebagian besar bahan baku diperoleh secara impor, tentu mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Penurunan nilai tukar rupiah melonjak membuat perusahaan tidak bisa membeli bahan baku dan melakukan kegiatan produksi, sehingga terpaksa harus kehilangan bisnisnya. Situasi ini sangat merugikan karena ada banyak pekerja yang kehilangan sumber penghasilan, sehingga kemiskinan meningkat tajam. Yang ketiga, ada hilangnya kepercayaan negara asing. Indonesia saat itu cukup terbuka bagi investor asing yang menanamkan modal usahanya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Namun bukannya membaik, nilai tersebut justru mencapai angka yang lebih rendah daripada sebelumnya. Hal tersebut membuat investor tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia akan memberikan hasil yang baik, sehingga mereka memilih untuk menarik modalnya. Yang keempat, ada harga bahan pokok yang meningkat. Selain menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, nilai tukar yang terus depresiasi akan mempengaruhi harga komoditas pokok. Kenaikan harga barang pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli dan menimbulkan protes di mana-mana. Yang kelima, ada kerusuhan masyarakat. Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin memburuk karena terjadi bentrokan antara pelaku demo dengan pihak polisi. Akibatnya bentrokan massa pun pecah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Demikian. Baik, saya Siti Solehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi krisis moneter 1998. Di sini B.J. Habibie ini merupakan Presiden Indonesia yang ketiga yang menjabat setelah Soeharto itu mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. B.J. Habibie ini menjadi Presiden Republik Indonesia di tengah kondisi negara Indonesia itu yang sedang kacau balau. Nah, akibat dari ketidakpuasan rakyat ini terhadap rezim Orde Baru, sebagai Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie ini harus bekerja keras untuk meredam kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, pada akhir kekuasaan Orde Baru, masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia pun menjadi salah satu prioritas B.J. Habibie setelah resmi dilantik menjadi presiden. Di sini kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh B.J. Habibie ini untuk menyelesaikan krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan perbaikan ekonomi Indonesia. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi Presiden B.J. Habibie ini, yang pertama ini ada menurunnya daya beli masyarakat, yang kedua tingginya kemiskinan, yang ketiga meningkatnya pengangguran, dan yang terakhir ini menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan. Pada 22 Mei 1999 ini, Presiden B.J. Habibie ini membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
yang melaksanakan sidang pertama di 3 hari setelahnya. Dalam sidangnya, itu Presiden B.J. Habibie ini menyampaikan 2 sasaran pokok yang terkait upayanya mengatasi krisis ekonomi, yaitu tersedianya bahan makanan pokok dan kembalinya berputar roda perekonomian masyarakat. Nah, langkah awal yang diambil Presiden B.J. Habibie ini untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi ini adalah mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau yang bisa disebut dengan IMF. Nah, dan komunikasi negara-negara penyokong guna memulihkan perekonomian negara. Di sini berdasarkan hal tersebut, reformasi ekonomi yang diterapkan Presiden B.J. Habibie ini mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama ini ada merekonstruksi dan memperkuat sektor keuangan serta perbankan. Yang kedua ini memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi pihak-pihak yang paling menderita akibat krisis. Upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, B.J. Habibie ini dalam mengatasi krisis ekonomi ini, yang pertama melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelolaan aset negara. Yang kedua ini ada melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga ini ada melakukan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomiannya. Yang keempat ini ada menaikkan nilai tukar rupiah menjadi dolar AS. Selanjutnya ada membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang selanjutnya ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir ini ada mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, ketika B.J. Habibie ini menjadi presiden, nilai tukar rupiah ini telah anjlok. Nah, kebijakan-kebijakan B.J. Habibie ini berhasil menurunkan laju inflasi dan menormalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Pencapaiannya itu yang menonjol itu adalah kebijakan pemotongan nilai rupiah terhadap dolar AS mampu meningkatkan nilai rupiah hingga di bawah 10.000 per dolar AS.